bersama tim Booming Lampung TV, bersatu berjuang menang. Pak Haji, setelah silaturahmi dengan PKS ini, sekarang ini apa yang menjadi harapannya dari Pak? Saya dengan PKS itu secara historis sudah mendapatkan secara nasional. Jika dulu akan ditambah komunikasi dengan kelihatannya terlalu jauh harapan saya ke sana. Karena saya bilang mudah-mudahan PKS itu bisa bersama-sama saya artinya jadi partai pengusung bagi calon saya. Jadi setelah bagaimana perasaannya Pak Haji? Belum jawab terima lagi pertama baru terima usul pertama itu sudah senang sekali. Kira-kiranya ada Pak dari perasaan Haji itu untuk kelanjutannya bagaimana? Mudah-mudahan dalam bisnis saya karena memang melihat daripada emosional saya dengan PKS itu mudah-mudahan artinya ketua ini tergerak dan teman-teman. Untuk ketua sendiri gimana ketua dengan kedatangan tim Haji Saleh Asnawi ini? Ya, tentunya ini silaturahim yang baik, jadi kami senang, berbangga, bahagia dihadiri oleh tokoh yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk terus berkontribusi di Tanggamus ke depan. Jadi memang yang kemudian kita bangun saat ini itu PKS itu ya, melakukan politik silaturahim. Dari politik silaturahim ini kita bisa mengenal lebih dekat, akrab dan seterusnya. Baru berikutnya ya, kita bisa tarik satu kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan, gagasan-gagasan untuk Tanggamus yang lebih baik lagi ke depan. Kita sudah kemudian punya kesimpulan. Itu tadi sudah bisa bercerita tentang visi Tanggamus ke depan seperti apa, itu luar biasa. Gitu. Jika ini nanti kita akan sampaikan ke DPP melalui DPW PKS Provinsi Lampung menjadi bagian dari laporan kita. Gitu. Jadi apa yang menjadi harapannya Pak terhadap Pak Haji Saleh Asnawi? Ya, harapannya dari apa yang beliau sampaikan tadi, ya betul-betul nanti juga akan bisa menjadi tahapan untuk Tanggamus ke depan lebih baik lagi bagi jalan lurus. Makasih Pak Haji. Ya, makasih. Entaham jamaah-jamaah Wafi seuni Tanggamus kan sukseskan pilkada Sigana diri calon bupati Tanggamus kan sukseskan pilkada Sigana diri calon bupati Mak milih suku bangsa Mufakat Samsuni Usatu hukum jama-jama Pilih Haji Saleh Asnawi Usatu hukum jama-jama Pilih Haji Saleh Asnawi Kapan lagi Haji Saleh Asnawi jadikan ya bupati Haji Saleh Asnawi jadikan ya bupati Usatu Hamsuni
bagus, pemimpin demi tanggamu sendiri. Sekarang Kabupaten Hamadu, pemimpin demi tanggamu sendiri. Sekarang Kabupaten Hamadu. Asli jamaah pekon, putra tanggamus asli. Mak Mukam siapa lagi, Mak Ganta kapan lagi. Haji Saleh Asnawi jadi kon ya bupati. Haji Saleh Asnawi jadi kon ya bupati. Mak milih suku bangsa, mufakat sunni. Satu pendukung jamaah-jamaah, memilih Haji Saleh Asnawi. Satu pendukung jamaah-jamaah, memilih Haji Saleh Asnawi. Satu hamsun ini. Muhammad Saleh Asnawi. Mohon maaf, sering tertukar. Yang saya hormati Bapak Haji Susilo, Ketua DPD, teman-teman ketua bidang DPD PKS Tanggamus. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersilaturahim di kantor DPD PKS Tanggamus dalam rangka silaturahim dengan Bapak Haji Saleh Asnawi selaku calon Bupati Kabupaten Tanggamus periode 2024-2029. Insyaallah ini akan memberikan sebuah pencerahan, sebuah perubahan untuk Tanggamus ke depannya. Selamat serta salam semua tetap tercurahkan. Mari kita buka silaturahim ini dengan baca nafas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Ketua DPD Tanggamus kepada Bapak Haji Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Sehat-sehat di alhamdulillah, sehat walafiat, sehat yang terus memberikan manfaat insyaallah untuk Tanggamus lebih baik lagi. Seluruhnya tim yang saat ini mengiringi, mohon maaf nggak bisa satu persatu ada panggilnya Bapak Firly dan Pak Aswar semuanya, mohon maaf tidak bisa satu persatu yang insyaallah terus membersamai dan menguatkan beliau. Teman-teman pengurus PKS Kabupaten Tanggamus, ada Pak Fian Ahnaf, beliau sekretaris DPD PKS Kabupaten Tanggamus. Kemudian Pak Abdi Wasan, ini beliau ketua BP3-nya, ketua bidang pemenangan pemilu dan pilkadanya beliau. Kemudian
Pak Irawan, beliau ini ketua DID-nya, tapi sekarang lagi perbantukan ke kaderisasi. Kemudian Pak Farudin Nugraha yang saat ini juga di bidang kepemudaan. Dan yang paling ujung dari ibu-ibu itu beliau saat ini bendahara PKS Kabupaten Langgabus. Kita minta yang ibu-ibu yang biasanya lebih lebih pintar nyimpen duitnya. Semuanya, mungkin semuanya dan saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama kita terus hadirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang Masya Allah, kebaikan-kebaikan dan segalanya yang saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga niatan baik yang sudah tersampaikan mungkin masih tersirat, yang kemudian kita juga masih membaca dari kejauhan, tapi insya Allah sudah nampak jelas, sudah nampak tegas bagaimana proses-proses ini sudah mengarah di November 2024. Istilah perahu ini kayaknya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ini semua. Jadi ada kondisi sehat dan kebaikan-kebaikan yang saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hanya sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan syafaatnya akan kita dapat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pak Haji Saleh Asnawi, teman-teman tim yang saat ini mengiringi, yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah perasaan bangga, perasaan berbahagia dari jauh waktu di 2024 ini kemarin, di Februari kemarin sudah action juga teman-teman itu. Ada yang pokoknya tanpa izin, tanpa apa, mereka pasang banner berduaan dengan beliau. Ya sudah, saya biarkan. Banyak, bahkan bukan hanya calonnya saja, guru kami kemarin juga buat berbagai macam pin lah dengan segala macamnya bersama dengan beliau juga fotonya. Ya sudah, alhamdulillah. Yang kemudian menjadi perhatian kita sampai kemudian kita ketemu di pagi hari ini, selain perasaan bangga dan bahagia kami, memang secara terstruktur kami dari DPP, DPW, bahkan ini juga sudah sedang dilakukan juga oleh DPW PKS Provinsi Lampung, dan kita juga saat ini di Kabupaten Langgabus itu memang sedang memiliki, sedang punya program, sedang punya visi, yaitu politik silaturahim. Jadi bukan silaturahim politik, tapi politik silaturahim. Bukan pula juga politik identitas dan lain sebagainya, itu bukan. Tapi politik silaturahim. Kita terus berbanyak berkomunikasi, kita terus banyak bersilaturahim, karena inilah yang kemudian akan memecahkan kebuntuan-kebuntuan dan sesuatu yang bisa jadi hanya persepsi kita. Yang sesuatu bisa jadi hanya persepsi kita. Jadi ketika kemudian berkomunikasi, bersilaturahim seperti ini, bisa jadi tidak seperti apa yang kita dapati sebelum-sebelumnya. Ketika seperti yang kita dapati sebelum-sebelumnya itu adalah mungkin hal-hal yang kurang berkenan. Dari nanti kita juga bisa saling mengenal dari ketika sudah silaturahim ini, walaupun juga sudah teman-teman bahkan juga bersilaturahim juga, bahkan sudah banyak dari antara kita yang kemudian bertemu dengan Pak Haji Saleh Asnawi, sudah banyak, bukan hanya teman-teman di bidang saja, dari Rama, di sudah pernah bertemu, Pak Abdul Hakim, guru kami juga sudah bertemu seperti itu. Sehingga politik selalu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ini sesuai yang dipilih PKS dalam sejak nanti Bapak Alian Ahmad, Pak Abdi Wasa, dan Pak Braun, Pak Penora, Pak Irawan sebagai pengurus, semua masuk dalam struktur di PKS Kabupaten Kampus, dan ini ponakan saya Mbak Epi.
dari Pak Gubernur Presiden, wacana, harapan dan sebagainya sudah lama sebetulnya. Tapi alhamdulillah hari ini semuanya bisa terwujud. Mudah-mudahan ini semata-mata dengan kehendak dari Allah SWT. Sehingga apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas dalam kesempatan ini itu membawa keberkahan dan sampai saya akan cari di sini. Waktu itu ada acara apa itu? Malam ini saya bawa sini teman Pak Ustaz dan saya sendiri dengan Pak Muhammadi secara bersama dengan baik dari PPS itu sesuai dengan hati dan tujuan saya. Kita semua saya terima kasih kepada Ketua bahwa kehadiran saya ini bisa diterima dengan baik dan ini adalah suatu kebahagiaan bagi kami semua. Kalau bertanya historis, kenapa latar belakang saya dan siapa saya sebenarnya? Kali ini seperti Pak Ketua tadi baru ini dia tahu. Saya ini lahir persis 1999 di Lapangan itu. Kelas 2 SMP. Saya sudah sekolah di Jauh dan ini mengambil makna bahwa apa yang diyakini oleh PKS selama ini dan inilah ternyata bahwa semua segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita coba dan kita alami dari Allah juga pasti akan dimana. Saya kelas 1 Pak Ketua SMP di Taman Modern Nasional yaitu Onik. Nggak penting amat. Saya pindah ke Lampung masuk SMA. Yang nggak medianya nggak bagi-bagi. Bagi. Tapi waktu saya kelas 2 SMA, ketika saya terakhir saya berusaha satu-satunya yang punya seluruh filosofi eksis. Karena keseluruhan saya, karena memang saya itu basic organisasi saya, karena saya juga apa, tapi organisasi baru ini untuk saya baru anak dua, baru si Rano dan ada adiknya, sama satu lagi tiga. Rano ini masih TK. Ada beberapa kemarin itu yang memang membuat semua pengusaha yang ada itu karena mereka melarang di depan Bill Gates itu tanpa menarik apa. Karena likuiditas dari depan Indonesia waktu itu terganggu. Akhirnya disita kapitalisme. Ada untuk jihad, bangga untuk membantu kehidupan anak keluarga saya. Alhamdulillah sehingga saya berhasil. Tapi saya pindah ke mana-mana. Nah sekarang setelah saya pikir kalau bukan dari sini, kalau saya dulu, akhirnya saya betul-betul dicerahkan. Alhamdulillah semuanya berhasil dan saya bisa tester, bisa settle. Saya punya anak 5, yang pertama nama Alfa, barangkali ada yang tahu nama Alfa. Yang kedua itu 12 nama dia untuk bawah dan juga perusahaan juga notaris kreatif. Nomor 3 ini, nomor 4 set. Mereka yang nomor 3 dan nomor 4 ini masuk lagi yang dari Jerman sama Inggris. Mereka sudah settle sebagai perusahaan. Dan saya mulai waktu saya berangkat ke Jakarta, waktu saya tahu adalah Jakarta itu dengan niat jihad untuk keluarga dan perjanjian. Terakhir jabatan saya salah satu wakil DPD Kota Masyarakat. Nah pada saat itulah Pak Ketua datang waktu posisi saya pimpinan DPRD datang ke Kota Masyarakat minta dukungan ke saya, minta saya pulang kampung. Itu kayak gitu kan. Saya bilang saya ini kalau kalian tanya saya di Banten ini karena saya di politik di pengusaha mungkin dari dulu itu baru tahu. Tapi kalau tanya saya di Lapangan di Tangerang karena saya kelas 2 SMP sudah merantau
orang miskin juga kali tahu, ya kan? Orang kaya itu nggak tahu, kalau orang kampung kita yang tahu. Kalau kenalkan dulu saya di sana, sambil untuk ini saya jelas saya nolak, saya tidak bisa. Jadi kan sebetulnya dia waktu di provinsi itu sama-sama saya tidak mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa ladzi kulli wa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Yang saya hormati Ketua DPD PKS Tanggamus Bapak Edi Sustilo, kebetulan beliau juga sebagai Ketua DPD anggota DPRD Provinsi periode 2 ini terpilih lagi. Yang sangat kami hormati juga Pak Cakup, bakal calon bupati yang mudah-mudahan nanti akan menjadi calon bupati dan insya Allah antara ikhtiar dan takdir bertemu beliau mudah-mudahan bisa menjadi bupati Tanggamus. Bapak Haji Saleh Asnawi. Yang saya hormati teman-teman dari rekan dari pengurus PKS, ada Sekut dan Bapak Ibu yang hadir. Yang saya hormati juga dari rombongan ada Bang Herwan Rozali, kemudian ada nggak asing tetangga dekat di hati, dekat juga di mata, Bang Fihri, kemudian juga Bang Anwar, kemudian Bapak, Ibu-ibu yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, saya sebagai ketua BP3 tim pemenangan mewakili ketua juga sebagaimana sudah disampaikan oleh Ketua DPD mengucapkan banyak terima kasih Pak Haji sudah bisa hadir, menyempatkan hadir di kantor kami di tengah-tengah kesibukannya, karir usaha sampai karir politik, artinya secara kapasitas sudah mumpuni dan sangat pantas insya Allah untuk menjadi Bupati Tanggamus. Di tengah memang dahaga dari masyarakat untuk kemajuan Kabupaten Tanggamus. Nah, ini semangat Pak Haji, semangat, bahkan seperti yang disampaikan oleh Ketua tadi, ada udah duluan, padahal fluidnya belum ditiup. Fluid belum ditiup, tapi sudah duluan. Nah, insya Allah mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah gaib bersambut, mudah-mudahan menjadi jodoh. Nah, dan alhamdulillah PKS di Tanggamus cukup bagus, setiap mendukung calon selalu jadi. Nah, mudah-mudahan ini mendukung juga jadi juga insya Allah. Apalagi memang tadi Pak Haji sudah menyampaikan beliau waktu itu jihad dari Kalangpadang ke Jakarta dalam rangka jihad keluarga, dan ini kemudian disambung lagi jihad untuk membangun Tanggamus. Niatnya sama, niat luar biasa, sungguh luar biasa. Kita juga insya Allah seirama antara niatan Pak Haji sama niatan kita. Mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan ini tidak sampai di sini, tapi mudah-mudahan sebagaimana dari Pak Haji, kata Pak Haji ini kita bisa seiring sejalan dalam rangka membangun Kabupaten Tanggamus. Itu mungkin sekedar ini saja menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji selalu sehat dan diberi kemudahan dalam menjalankan amanah pemilihan Bupati Kabupaten Tanggamus 2024-2029. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua Haji Saleh, saya perkenalkan diri. Nama saya Suhada Gultom. Mungkin kalau dengar Gultomnya langsung pikir asalnya ya. Saya dari Tapanuli, Sumatera Utara, merantau ke Jakarta. Saya mau menyampaikan sedikit Pak Ketua dari teman-teman PKS di Tanggamus. Mungkin kita semua kenal Pak Haji Saleh Asnawi, tapi kalau saya sendiri sudah hampir 3 tahun ini mendalami betul siapa sosok Pak Haji Saleh Asnawi. Kita mungkin bisa lihat YouTube, di browsing kemana bisa berdiskusi langsung.
Saya mau menyampaikan aja sedikit kepada Pak Ketua dan teman-teman dari PKS bahwa Pak Haji Saleh Asnawi, mari bismillah kita berangkatkan sama-sama. Kita berangkatkan sama-sama beliau ini karena memang niatnya ibadah. Saya itu, kalau saya lihat dari sisi politik, beliau ini Pak Haji layak untuk Banten maju atau Tangerang Selatan mungkin. Itu kalau dari prestis politik orang akan memilih di sana berkarir. Tapi kenapa beliau mau pulang kampung ke Tanggamus ini, dan untuk urusan mobilitas itu kan capek, nyebrang segala macam. Nah, nilai ibadah yang ada di hati Pak Haji ini jadi poin plus, poin yang sangat penting menurut saya. Oh iya, ini harus kita dukung. Niat beliau ini bukan mau menggerus APBD, mohon maaf ya, karena banyak kejadian seperti ini di kabupaten-kabupaten lain. Tapi ini fakta di Indonesia bahwa banyak kepala daerah yang ingin maju itu bukan untuk memajukan daerahnya, tapi memang untuk bermain di APBD-nya. Nah, dia pasang perusahaan ABCD untuk pelaku-pelaku ini, kita bisa sama-sama melihat. Nah, ini yang saya lihat dari Pak Haji Saleh Asnawi, bahwa ya Allah niat itu sedikit pun tidak ada. Bahkan sebagian harta dari Pak Haji itu akan kita sudah lihatlah, tidak ada memang benar-benar untuk pengabdian ataupun niat ibadah. Saya nangkapnya di situ, Pak Ketua, untuk teman-teman yang lain, bahwa Tanggamus ini ketika dikelola dengan tangan yang benar, dikelola dengan orang yang benar berpengalaman di bidangnya, insya Allah ini bisa jauh lebih maju dari kabupaten-kabupaten lain, atau paling tidak setara. Itu mimpi Pak Haji. Dan Pak Haji ini kan tidak akan 2 periode, mau 1 periode aja. Nah, kalau orang serakah itu bisa minta 3 periode, ini enggak, 1 aja, tapi memang mewariskan bahwa kepemimpinan itu seperti ini. Nah, ini yang kita harapkan memang menjadi role model ketika sudah ditakdirkan, mudah-mudahan Allah memberikan garis tangan untuk Pak Haji dengan dukungan semua masyarakat Tanggamus, termasuk juga dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera. Kita harapkan ya, memang untuk mewariskan, memimpin itu seperti ini. Nah, ini yang kita harapkan, kita doakan bersama bahwa akan meletakkan warisan kepemimpinan yang benar. Jadi ketika ada nanti pemimpin selanjutnya, Tanggamus akan melaju lebih cepat, lebih kencang, dan efektif, efisien. Itu yang sebenarnya. Nah, jadi saya nggak bisa berlama-lama kan, karena untuk waktu mungkin ada yang lain juga mau menambahkan. Saya hanya menyampaikan itu kepada teman-teman PKS bahwa kita harus berterima kasih. Alhamdulillah Allah menunjukkan jalan. Pak Haji Saleh mau pulang kampung untuk membangun Tanggamus. Jadi sangat berharap sebenarnya semua masyarakat, termasuk unsur partai, karena partai ini kan kekuatan luar biasa. Dia mampu mencalonkan. Nah, itu kelebihan partai daripada organisasi yang lain. Nah, mungkin ada organisasi yang masyarakat masanya banyak, tapi nggak punya power, nggak punya B1 KWK, ada yang bisa diantar ke KPUD. Nah, kalau partai kan kelebihan di situ. Selain dia terstruktur, punya massa, tapi punya power untuk mengusung. Nah, jadi itu kalau saya lihat, kata abang tadi, banyak yang curi start. Ya memang itu karena mereka mempelajari Pak Haji Saleh. Oh, ini sudah pas nih buat partai saya. Mungkin seperti itu, bukan mendahului, tapi memang sudah sejak lama beliau sudah merasa nyaman, merasa kehausan, kedahagaan tentang kepemimpinan yang ideal menurut dia mungkin. Jadi udahlah, tanpa seizin partai saya mendukung. Saya lihat juga banyak dari Partai Nasdem, dari PAN, Golkar, banyak yang sudah menyatakan dukungan kepada Haji Saleh tanpa minta persetujuan pimpinan, tapi memang pribadi, dan itu kan nggak salah ya. Karena itu juga sebuah vitamin, sebuah spirit juga saya lihat untuk Pak Haji Saleh Asnawi ini.
memang semakin bulat niatnya untuk pulang kampung membangun Tanggamus ini. Yang saya lihat doa kita bersama, mudah-mudahan Pak Haji Saleh dan semuanya kita sehat, ya, dilancarkan semua urusan dan niat ibadah beliau kita bantu sama-sama untuk mewujudkan Tanggamus yang lebih bagus, yang lebih baik ke depan. Mungkin itu aja, Pak Ketua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Ketua DPD, Bapak Haji Suno dan Pos DPD. Untuk khusus yang kami banggakan yang kami hormati Bapak Haji Saleh Asnawi, bakal calon Bupati Tanggamus 2024-2029. Tanggamus mulai dari perikanan, pariwisata dan sebagainya itu hal-hal yang mendasar menurut saya. Kemudian pariwisata dan seterusnya yang terkait dengan ekonomi, karena Tanggamus PAD-nya cukup kecil, sehingga yang terjadi ini kan defisit setiap tahun kan luar biasa kan. Sudah tidak hanya setahun atau tapi berulang kali kejadiannya, dan itu mudah-mudahan menjawab persoalan itu. Kemudian dan yang lebih penting juga pendidikan, karena indeks pembangunan manusia Tanggamus juga cukup rendah, Pak Haji. Itu yang perlu jadi kita pikirkan. Kemudian regulasi terkait dengan partisipasi pembangunan masyarakat itu juga di Tanggamus sepertinya belum ada juga. Nah, itu mungkin jadi bahan pertimbangan kita ketika nanti Pak Haji Saleh ditakdirkan untuk menjadi Bupati Tanggamus. Kemudian yang kedua, ini yang duduk di depan Pak Haji Saleh dan Pak Eni Susilo, ini udah cocok jadi pasangan. Nggak usah cari yang lain, ini udah pas Pak. Soalnya Pak, kalau kader PKS ini komit Pak, jadi kalau gennya itu bukan gen pengkhianat. Soalnya kalau Bapak ngambil kader PKS, nggak akan mengecewakan. Kita support habis gitu. Jadi itu Pak, itu masukan ya. Jadi nanti kan perlu komunikasi dengan partai-partai lain. Kalau itu diterbitkan, kami sangat mendukung kader kami untuk jadi calon pendamping Bapak Haji gitu. Apalagi visi misinya sangat sama, sesuai dengan tujuan PKS gitu kan. Kemudian berikutnya gambaran PKS di Tanggamus. PKS ini terkenal dengan soliditas kadernya. Itu yang menjadi modal penting bagi modal kemenangan. Yang berikutnya kalau setiap pemilu itu yang jadi patokan itu C1-nya PKS. Saksi PKS itu militan Pak. Jadi sekian yang tersebar saksi-saksi itu militan. Kemudian kader PKS simpatisannya juga ini terkenal sangat nurut. Nah, kalau mereka diajak untuk mendukung Pak Haji Saleh ya dukung semua gitu. Kalau ada beberapa yang tidak itu kita tarik Pak. Jadi kita itu kompak. Kalau untuk kemenangan, kalau kita sudah sepakat ya kita insya Allah tidak akan menang. Makanya kita bukan tidak mau mempercepat sebuah keputusan. Kita pertimbangkan masak-masak dengan kondisi yang ada, kemudian kita ke depannya mudah-mudahan keputusan itu keputusan yang paling tepat gitu. Kemudian di kantor ini Pak juga mungkin Bapak Haji lihat sendiri ini kantornya belum selesai juga gitu kan. Jadi kita masih berjuang untuk membangun kantor ini menjadi rumah aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan nanti Pak Haji Saleh juga menjadi bahan untuk ya berpikir Pak Haji udah masuk agenda gitu kan, agenda PKS. Jadi harapannya begitu, mudah-mudahan PKS berjodoh dengan Pak Haji Saleh. Kemarin saya dengan Pak Farudin juga sudah bertemu Pak Haji di rumah. Ya, alhamdulillah itu saya senang banget kemarin tuh bisa ketemu dan di ngobrol khusus menyampaikan sama dengan cerita yang hari ini gitu kan. Cuma hari ini kan versinya lebih lengkap dan menurut saya ini pengalaman pribadi, bukan hanya teori atau rencana, tapi ini sudah pernah dilakukan Pak Haji ya sebagian. Dan mudah-mudahan ke depan kita juga banyak kader-kader yang punya kapasitas yang bagus, punya kompetensi, ada kompetensi bidang keuangan, hukum dan sebagainya. Mudah-mudahan juga bisa siap membantu untuk memberikan masukan-masukan terhadap konsep Tanggamus ke depan. Ya mudah-mudahan kami insya Allah siap membantu Pak Haji.
Itu saja. Kemudian kader-kader PKS adalah tetamu muda. Ada yang paling tua di sini Pak Insinyur Ahmadi Sumaryanto, tapi beliau nggak bisa hadir karena dalam perjalanan ke Jawa ya, belum pulang. Dan mudah-mudahan itu, dan hari ini harapan kami kita berjodoh. Apalagi Pak Fahrudin sudah ada di bagian PKS, masuk juga dalam keluarganya Pak Isana. Sebetulnya saya juga termasuk keluarga ya, walaupun keluarga jauh gitu, hubungan pernikahan gitu kan. Nah, mudah-mudahan ya kayaknya nggak ada pilihan lain lah gitu kan, kalau hati nurani ya. Tapi tetap putusan ini keputusan kolektif Pak Haji, tidak bisa putusan pribadi Pak Heni, saya dan semuanya. Nanti kan kita bahas, mudah-mudahan apa yang menjadi keputusan yang terbaik buat Tanggamus gitu. Terima kasih, mohon maaf bila topik udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan juga dari tim juga bisa bertanya dengan pihak kami, jadi bisa timbal balik. Silakan, tidak harus dari kami, dari datang sepasang bupati dan wakil bupati. Nah ini dari Pak Haji ini sudah punya atau belum sih calon pengantinnya gitu? Biasanya kan namanya pengantin nggak mungkin sendirian kan. Nah, kalau nanti di jalan tinggal satu ya itu udah terjadi kan. Tapi kalau mau akad ya harus mana pengantinnya nanti. Kalaupun ada seperti siapa, ternyata dari mana. Kalau belum kriteria seperti apa sih ya, pengantin calon wakilnya nanti yang diharapkan. Ya, kan? Siapa tahu kan nanti kita cari di sini ada enggak. Ya, kalau enggak nanti kita cari bareng-bareng. Gitu, kan? Nah, yang kedua, saya ingat sekali ketika di periode keduanya BK Bapak Kurniawan, seingat saya juga menjadi satu pemicu mudahnya pemenang kemarin dengan nilai jual Kim. Bukannya kalau ketika turun ke bawah cerita Kim terlena semua, karena di situ memang lahan pekerjaan. Tanggamus bahkan ya bukan Tanggamus, seluruh Indonesia itu betul lahan pekerjaan. Ketika dijadikan lahan pekerjaan, semua sudah terlena. Dan sampai sekarang pun memang kita butuh lahan pekerjaan yang bisa melayani masyarakat Tanggamus, yang bisa mencari nafkah makan hidup di Tanggamus. Ini harapannya dengan Bapak Saleh ya, setelah ini ya kami saya pribadi juga berharap banyak masyarakat kita yang butuh itu. Satu. Kemudian ya terkait dengan habisnya APBD yang kalau sampai sekarang ini mungkin tinggal untuk BLT, BKH yang kemudian ya dikucurkan untuk masyarakat tertentu saja. Saya juga berharap ada keseimbangan ataupun sisi keadilan, ya ada keberanian pemimpin nanti untuk mengalokasikan APBD untuk program-program pembangunan yang bisa dinikmati oleh masyarakat semuanya. Jalan mau kaya miskin bahkan bukan Tanggamus juga menikmati jalan yang bagus walaupun di jalan-jalan kabupaten ya kan, bukan jalan protokol. Sehingga ketika jalan itu juga bagus, jalan irigasinya bagus, banjir banjir salah satunya tadi ya sampah-sampah. Kemudian pasar itu juga kan dinikmati oleh semua orang, mau kaya miskin, mau suku bahasa dan sebagainya. Jadi ada will dari pemindahan nanti yang memang berani untuk memungkinkan alokasikan itu. Hal-hal yang berupa seremoni, yang kemudian simbolis, yang bikin tugu, bikin patung, bikin sarana itu menjadi hal yang ya, ditinggalkan. Itu saja dari saya pribadi. Dari tadi beliau menyampaikan sambutan, menyampaikan pengantar tadi, saya langsung teringat, langsung usut begitu tadinya dengan tokoh besar di Tanggamus. Ya, beliau waktu itu pandai bercerita dan memang juga mampu mewujudkan itu. Dan saya yakin kita semua juga sudah sangat paham. Dan tadi kita sudah dengarkan, beliau juga bisa bercerita bagaimana membangun Tanggamus itu. Wah, saya sudah langsung terhubung dengan seseorang ini. Beliau di Pausan saya. Kalau bercerita dan memang kemudian juga yang dilaksanakan itu. Yang saya kalimat yang selalu saya dengar itu sampai sekarang masih ingat. Kita akan bangun perjalanan dari Kota Agung sampai ke Jumbo Bantah itu hanya bisa nanti akan bisa ditempuh hanya setengah jam saja. Luar biasa. Jadi beliau punya visi. Terima kasih kita sudah mendengar, dan berikutnya nanti memang kita pada dari saudara di Kabupaten Tanggamus kita tidak
lain sebagainya ke staf kami gitu, untuk kemudian bisa dilaporkan. Satu kalimat itu saja. Silakan nanti dijawab selanjutnya dari Pak Sekum tadi. Tapi dari Sekum masalah ini juga dalilnya tidak menghibur kalau hanya wakil. Jadi sampai hari ini terus terang saya belum bisa memberikan. Tapi yang pasti kriteria wakil itu betul-betul semua tahu. Jadi apa yang bapak-bapak ketahui tentang kriteria yang memang itu ya pasti sama saya pasti. Tapi ini sebagai perhatian saya terhadap partai-partai koalisi ini saya akan serahkan sepenuhnya pada partai koalisi. Membicarakan siapa wakil, namun tentu melalui seleksi juga kita akan diberikan. Jadi yang berhak untuk itu bisa eksis. Saya betul-betul nggak ada yang lain kecuali kepada bagaimana cara untuk mengangkat harkat martabat manusia. Nggak ada jalan lain juga, caranya hanya mengangkat potensi-potensi yang ada. Menggali, jangan kita menghayal mau mendapat dari mana itu udah nonsen. Kita harus gali apa yang ada di harta kita ini. Kita harus gali apa hasil perjuangan dari nenek moyang kita dulu untuk bersama belajar sama ini untuk kita lakukan. Kita gali apa isinya. Mari kita memanfaatkan. Insya Allah. Tapi dengan cara jangan hanya kita mau belajar sementara kita yakin kita tidak punya, cuma kita sosok tahu juga tidak bisa. Karena ada ahlinya. Jadi kalau masalah wakil, insya Allah nanti kita bicarakan di antara partai koalisi itu. Saya nggak itu. Kriterianya juga dari partai koalisi yang ada di dalam itu betul-betul. Saya nggak mau saya mau bicarakan. Tapi paling tidak ada pandangan saya, kriteria yang saya ada dan saya akan sampaikan pada ini mana. Jadi makanya ini saya itu kita yang rasional ya, kita harus kita tahapan-tahapan kita itu bikin kita itu harus kita sejajar dengan itu lain. Tapi kita harus rasional cara berpikir kita harus itu kita ganti apa. Makanya saya bilang bagaimana caranya kita untuk mengangkat itu harta yang terpendam di bumi Tenggarus ini melalui ahlinya. Kita panggil ahlinya. Nanti berkolaborasi dengan ahli kita yang ada di sini. Kalau perlu nanti setelah mereka itu kita sekolahkan ahli-ahli kita ini. Kepala kita sudah yang sembarang memiliki poin. Kalau di masjid kita sekolahkan. Ini dulu kita angkat dulu ini. Potensi kita gali kita ini kan. Nah setelah itu nanti akan timbul yang saya ingin gambarkan di sini. Saya bilang ada istilah nama-nama luminian. Kalau kita memang niat kita nama itu kita memang betul-betul beribadah untuk berpikir ke masyarakat otomatis inspirasi yang turun dari pikiran kita itu akan memberikan jalan yang bagus-bagus. Bagaimana caranya? Nanti akan berbeda sendirinya. Kita panggil ahli-ahli itu, kita lihat di sini, kita lihat mana yang tahapan-tahapan itu akan terpikir oleh kita. Kita gali ini pertama, begitu ini kita manfaatkan hasilnya, dan itu tadi kita akan mencapai pada akhirnya mencapai ke masyarakat keseluruhan. Itu lebih dari bisa. Ini perkebunan ya. Kita akan minta kepada konsultan yang memang jagonya untuk membuat grand design, untuk memetakan penabus ini jalan isti, ini cocok untuk tanaman apa, ini untuk tanaman apa pada saat bungkus tanah, ini untuk apa. Saya sangat sepakat, tapi itu semua tergantung nanti kita lihat. Mudah-mudahan, karena bagaimanapun saya secara emosional dengan PKS itu betul-betul dekat betul, dan saya tahu persis isi hati. Jadi belum ngomong saya udah tahu apa maksudnya itu. Saking udah dekatnya, secara emosional dekat sekali. Kalau di Tangerang Selatan, di Kabupaten Tangerang, sampai ke pusat, ada kegiatan apapun kita sering ini. Jadi saya tahu benar. Jadi mudah-mudahan
Kalau saya berharap seperti itu, tapi itu tadi karena ini masalah politik, masalah ini kita akan nanti dari partai koalisi itu. Tapi partai koalisi saya kira kalau ngomong PKS mereka juga jalan. Karena PKS itu kelebihannya soliditas segala macam itu. Dan insya Allah nanti kita bicarakan, kita pertimbangkan itu semua. Dan tidak berlebihan kalau ada wacana seperti itu. Nah, saya rasa saya pantas karena saya ini apa ya, dengan PKS itu betul-betul secara emosional itu betul-betul dekat sekali. Terus yang lain yang tentu masalah apa yang saya sampaikan tadi, saya tidak mengayal. Saya selalu bicarakan apa yang realistis yang bisa kita laksanakan kita bersama, dan saya juga untuk PKS betul-betul saya memang sadar dan menghargai, dan saya betul-betul bisa sudah menyaksikan tentang soliditas, tentang keinian daripada kesetiaan, loyalitas itu anggota PKS itu ditugaskan dalam apapun mereka tetap loyal kepada pimpinan, patuh pada pimpinannya. Saya tahu persis itu, dan mudah-mudahan kita sama-sama nanti itu. Ya. Yang jelas saya juga berharap sama lah. Tapi dia pikiran dalam hati kita yang ada sekarang saya juga sama. Tapi itu semua saya tidak bisa memutuskan, tidak bisa menjawab. Kecuali nanti keputusan bersama atas partai koalisi. Karena sekarang ini saya itu digerindra. Saya sekarang gerindra. Jadi sudah berkata gerindra, saya jadi bukan Nasdem lagi. Kalau saya Nasdem, saya pimpinannya di Nasdem. Mungkin desasan saya bisa lebih ini. Kalau di gerindra ini saya anggota ini. Jadi saya harus izin. Nanti kita itu. Saya kira itu. Apalagi tadi pertanyaannya udah penguasaan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Insya Allah saya punya feeling, keyakinan saya dengan PKS. Dan bila terjadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinnya, kemudian juga yang lain Pak Mursalin juga ya lagi aktivitas rutin yang memang bantu banyak masyarakat di sekitarnya ini. Jadi mudah-mudahan dari silaturahim ini yang memang menjadi hajat kita untuk kemudian sampai dengan November itu, bahwa kami ingin menggalakkan, menguatkan politik silaturahim ini untuk kemudian kita akan dapati ya, kesepahaman untuk Tanggamus ke depan lebih baik lagi, atau mungkin untuk Tanggamus ke depan lebih lurus lagi. Untuk Tanggamus ke depan lebih lurus lagi, karena yang namanya lurus itu lambang kekokohan. Kalau sudah lurus itu ya kokoh begitu, lambang kekokohan. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak, berbangga, berbahagia di saya ketemu. Kalau saya terus terang baru kali ini saya ketemu. Kalau lewat depan rumahnya ya hampir setiap hari lewat depan rumahnya. Karena saya setiap hari PP dari Magelang ke sini. Semuanya dan kawan-kawan semua, Bang Herman, Fitri, semuanya, terima kasih banyak. Berbahagia kami, berbangga kami. Sekali lagi, ini bagian dari politik silaturahim yang memang saat ini menjadi ikon kita di tahun politik ini, setelah film kemarin dan kemudian di pilkada serentak di 2024 ini. Sekali lagi, terima kasih banyak, dan mudah-mudahan nanti bangunan-bangunan kesepahaman untuk Tanggamus ke depan lebih lurus lagi. Ini juga kemudian akan kita ketemukan nanti titiknya begitu. Demikian, terima kasih, sekali lagi berbangga, berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz adalah
Alhamdulillahirobbilalamin. Nanti kita tutup dengan foto bersama di Mikrof. Dari saya pengantar acara, mohon maaf jika ada keliruan dan kesalahan. Bila topik Assalamualaikum.